Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kita sekarang ada water cooling all in one, ada 2 box fan 3 in 1 ya, sama 1 fan single ya. Oke, jadi sebenarnya ini video dadakan dan gua tuh pengen ngetes sebenarnya ini barang baru datang, rencana akan gua rakit. Gua pengen tes dulu sebatas nyala atau enggak, bisa sinkron atau enggak ya. Dan ya wes deh, menurut gue kita bikinin konten aja sekalian gitu ya. Walaupun sebenarnya gue udah pernah bikin sih kayak tutorial ARGB, terus juga macam-macam fan casing itu gue udah pernah bikin. Tapi mungkin teman-teman di sini masih sedikit ada yang bingung, bisa gue jelasin lagi ya. Oke, intinya gue di sini mau rakit PC pakai casing ini teman-teman ya. Oke, ini adalah casing Venom RX Diamond yang bisa masuk kipas banyak banget ya. Di atas ini rencana pakai water cooling 360, di samping pakai fan 3 in 1 nih ya, di bawah pakai 3 in 1 juga tuh ya, 3 kali 120 di bawah, 3 kali 120 di samping, sama 1 kali 120 di belakang ya. Oke, gua biasanya sebelum masukin fan casing ini ke casing ini ya, sebelum dirakit ya, gue biasanya tes nyala dulu nih ARGB-nya ya, bisa sinkron atau kagak ya. Ini gue pengen tes nyala dulu, dan ya wes deh sekalian gue bikinin tutorial aja deh ya. Jadi biar teman-teman kalau misalkan mau ngetes juga nih di luar casing, bisa ikutin cara kayak gue ya. Oke, BTW ini water coolingnya udah gue keluarin ya, dan sekarang gue mau keluarin dulu si fan 3 in 1 ini, 2 box sama 1 fan-nya ya. Nah, ini gue udah keluarin semua ya teman-teman ya. Oke, di sini sebelum kita ngetes ya, bahkan sebelum barang ini sampai, atau bahkan sebelum teman-teman beli produk atau beli fan casing atau water cooling yang akan dipasang di PC kalian, teman-teman harus belajar dulu ya. Jangan sampai salah beli ya, beli fan gambarnya kayak begini, ternyata dia lampunya nggak bisa diganti warna gitu ya. Oke, teman-teman harus belajar dulu ya tentang ARGB itu apa, terus juga colokan kipas ARGB itu ada apa aja. Oke, itu udah gue jelasin di video yang sebelumnya teman-teman ya, tentang ARGB dan tentang fan casing. Dan kalau teman-teman gak mau nonton, teman-teman bisa baca aja deskripsi di produknya ya. Biasanya anggaplah fan ini, di deskripsinya tuh biasanya suka ada keterangan konektornya apa, kayak 4 pin PWM sama ARGB 3 pin 5 volt ya. Kalau teman-teman masih malas untuk baca juga, tanya tuh ke yang punya toko apakah ini ARGB atau tidak, terus colokannya gimana, dia pakai 6 pin, ARGB 3 pin, PWM 4 pin atau kayak gimana, teman-teman tanya. Kalau teman-teman nggak mau nanya ke toko, nggak mau baca deskripsi, atau nggak mau ngecek video tutorial yang ada di YouTube, baik video gua ataupun yang lain ya, kalian nggak akan bisa sampai ke step ini gitu ya. Intinya teman-teman harus pelajari dulu ya. Oke, nah setelah itu teman-teman lihat casing teman-teman ya. Ini juga harus dipertimbangkan, kayak casing apa yang kalian pakai dan rencananya berapa nih pakai kipasnya ya. Kalau yang ini totalnya ada 10 ya, seperti yang di awal gue sebutin ya. Jadi di atas ada 3 fan untuk water cooling ARGB, di samping ada 3, di bawah ada 3, dan di belakang ada 1 ya. Teman-teman harus lihat ke casing kalian dulu ya. Dan di sini teman-teman bebas sih mau ngeisi penuh kipas yang ada di casing atau cuman beberapa biji, itu terserah ya, sakarepmu ya. Cuman kalau buat gue pribadi, enaknya kalau casing nih, contoh ini dia butuh 10 kipas, ya udah pakai 10 gitu ya, biar maksimal gitu aja sih kalau gue mah. Oke, pertama teman-teman pelajari itu dulu ya, soal ARGB colokannya apa aja, dan juga casingnya ya, muat berapa banyak kipas yang ada di casingnya. Pokoknya itu dipelajari dulu. Lalu setelah teman-teman mempelajari soal kipas ARGB-nya dan juga casingnya, di sini teman-teman pilih tuh kipasnya mau beli yang gimana. Gua sih lebih saran teman-teman setidaknya beli kipas yang model paketan 3 in 1 atau 5 in 1 gitu ya. Biar apa? Soalnya sudah dapat controller teman-teman ya. Walaupun sebenarnya bisa teman-teman beli fan satuan
dan beli controller terpisah ya. Cuman itu mungkin akan mengeluarkan biaya sedikit lebih mahal biasanya ya. Oke, untuk fan warna putih sampai saat ini andalan gue ada di Montec Z3 Pro ya, tapi ini hanya ada 3-in-1 aja. Oke, terus untuk yang warna hitamnya gue biasanya pakai Aigo Dark Flash DR12 Pro teman-teman ya. Itu ada single, ada 3-in-1 sama 5-in-1 ya. Itu enak karena jadi kalau misalkan kasus kayak gini ya, kita butuh di samping 3, di bawah 3, belakang 1, butuh 7 nih anggap ya. Itu teman-teman nggak perlu beli 2 box kayak gini terus beli 1 fan yang rada beda. Bisa beli yang 5-in box sama single 2 biji, atau beli 5-in-1 sama 3-in-1, nanti ada lebih 1 sama remote controller, lebih 1 buat cadangan. Itu juga bisa teman-teman ya, tapi balik lagi sesuai ke kebutuhan ya. Untuk yang warna putih gue belum tahu deh, ada nggak ya fan warna putih 5-in-1 yang sudah dapat controller dan remote kayak gini. Gue belum tahu juga. Pokoknya andalan gue sampai saat ini untuk fan putih ya Montec Z3 Pro sama si Aigo Dark Flash DR12 Pro untuk yang warna hitam. Selanjutnya, ini balik lagi ke awal sih, teman-teman harus pastiin dulu tuh colokan ARGB-nya. Nah, di controllernya ini kebetulan colokannya itu adalah ARGB 3 pin ya, beserta PWM 4 pin ya. Ini harus disamakan semua ya. Jadi di fan casingnya ini ada PWM 4 pin sama ARGB 3 pin ya. Terus kalau beli merek yang beda juga, pastiin juga dia colokannya sama PWM dan juga ARGB 3 pin. Dan di water coolingnya juga itu sama juga ya, dia colokannya PWM 4 pin dan juga ARGB 3 pin ya. Oke. Dan di water blocknya juga sama, ini ARGB 3 pin ya. Oke. Itu disamain dulu teman-teman ya. Dan di sini kalau misalkan anggaplah contoh fan water cooling yang ini nih, dia itu punya colokan ARGB yang cowok cewek teman-teman ya. Ini 3 fan kayak gini, ARGB-nya bisa disambung menyambung jadi satu aja teman-teman ya, biar lebih hemat ruang gitu. Kalau misalkan controller kalian colokannya cuma sedikit ya, bisa disambung-sambung. Tapi kalau misalkan controllernya lubangnya banyak dan mau dipisah-pisah juga gitu ya, itu nggak apa-apa, itu bebas ya. Oke. Yang penting sesuai selera kalian aja ya. Sekarang kita balik lagi ke controllernya. Di sini sekarang kita akan melihat kapasitas maksimal yang bisa diampu oleh satu controller ya. Untuk yang Montec ini bisa kita lihat di samping ada 4 ARGB, di sini juga ada 2 ARGB, berarti total ada 6 ARGB. Lalu di sampingnya ada 6 biji PWM 4 pin ya. Yang secara tidak langsung satu controller ini itu ya bisanya 6 fan ya, kalau masing-masing colokannya 1 PWM 1 ARGB ya. Oke, jadi satu fan kan colokannya itu ada PWM 4 pin sama ARGB 3 pin ya. Dicolokin ke sini, PWM-nya 1, ARGB-nya 1. Nah, jadi satu controller Montec ini dia maksimal 6 nih ya. Oke. Nah, sekarang ini fan-nya ada 10 nih teman-teman. Gimana? Ini kan nggak muat ya, cuman 6 doang. Ya wes, teman-teman bisa tambahin nih, ada 2. Karena kebetulan gue beli paketan 3-in-1-nya 2. Jadi dapat 2 controller. Ini dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan nih controller ARGB fan casing yang teman-teman beli, anggaplah totalnya ada 10 nih. 10 ARGB sama 10 PWM. Ya wes, kita bisa pakai 1 biji aja gitu ya. Intinya kalau cukup ya wes pakai 1, kalau kurang boleh pakai 2 ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman cuma punya 1 ini nih, tapi fan-nya banyak kayak gini, apakah nggak bisa pakai 1 biji ini aja? Tetap masih bisa teman-teman ya. Teman-teman harus beli splitter teman-teman ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya, splitter PWM ya yang 4 pin beserta splitter ARGB 3 pin ya. Oke, jadi diakal-akalin, anggaplah ini kan ada 5 nih ya, berarti 5 PWM dicolok ke sini, satu lagi misalkan 5 ARGB dicolokin. Nah, yowes ini nanti dicolokin ke sini, terus yang ARGB-nya ke sini. Jadi masih muat ya, bisa diakalin seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan controllernya cuma ada 1 ya,
Kalau fan-nya banyak, controllernya cuma satu, boleh pakai splitter ya, atau PWM hub, ARGB hub, apapun itulah namanya ya, boleh beli lagi. Kalau misalkan ada banyak ya, misalkan punya dua tapi satu controller cukup, ya wes pakai satu aja. Atau kalau kondisinya kayak gini teman-teman ya, ada fan 10 biji terus ada dua controller, mau pakai dua controller juga boleh ya, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Selama dia colokannya tipenya sama, PWM, terus juga ARGB 3 pin ya, selama tipe colokannya sama, itu dia bisa dicolok-colokin aja gitu teman-teman ya, bisa sambung menyambung menjadi satu. Makanya di awal gue bilang teman-teman harus belajar dulu nih soal ARGB gitu ya, biar nyambung. Soalnya kalau colokannya ada yang beda, belum tentu bisa masuk ke sini gitu, belum tentu juga cocok. Jadi harus dipelajari, baca deskripsinya atau tanya ke toko atau tonton video tutorial. Oke. Sekarang skema pencolok-colokannya nih ya. Oke. Biasanya gue kalau kondisinya seperti ini, yowes ini kan ada 3 pasang. Ya udah, ini 3 pasang gue colokin ke sini, ini ke sini. Nah, 3 pasang ini gue colokin ke sini ya. Oke, jadi masing-masing 3 ya. Kalau mau dibikin 6-6-nya ke sini juga boleh, terserah kalian, atau 6-6-nya ke sini juga boleh. Anggaplah 3 ke sini, 3 ke sini. Nah, yang satu ini kemana? Terserah, mau ke sini bisa, mau ke sini juga bisa ya. Oke, terus ini 3 fan water cooling gimana ya? Nah, 3 fan water cooling biasanya untuk water cooling colokan ARGB-nya gue colokin ke controller, mau ke sini atau ke sini ya. Untuk colokan PWM-nya itu ke controller juga boleh teman-teman ya, tapi gue lebih PW dicolokin ke motherboard. Oke, ya itu soal kipas ARGB water coolingnya ya. Nah, terus water blocknya atau pumpnya gimana? Nah, di pump ini biasanya ada 3 colokan kayak gini teman-teman ya. Ada PWM 3 pin atau 4 pin ya. Ini yang di tengah ini ada ARGB 3 pin sama SATA ya. Untuk PWM-nya tentu aja gue akan colokin ke motherboard ke teman-teman ya. Yang di bagian atas rada kanan biasanya suka ada tulisan CPU pin, WP atau pump atau water block, itu boleh dicolokin pakai yang ini ya. Atau misalkan ini 3 pin mau dicolokin ke PWM yang di controller juga itu masih bisa teman-teman ya, boleh. Cuman kalau water block gue biasanya lebih senang ke motherboard ya. Oke, untuk SATA ya ini colokin ke power supply. Untuk ARGB-nya yang 3 pin ini baru colokin ke controller lagi ya. Terserah mau yang ini, mau yang ini. Oke. Intinya kalau kondisinya seperti ini, gue ulangi lagi ya, 3 fan ke sini, 3 fan ke sini, 1 fan anggaplah ke sini, terus ini ARGB-nya ke controller, PWM 4 pinnya ke motherboard, yang si blok juga sama, ARGB-nya ke controller, PWM-nya ke motherboard ya. Dan untuk tiap fan, misalkan kayak tadi gue bilang 3 ini ke sini, itu dua-duanya dicolokin ke sini ya, PWM dan ARGB. Ini juga sama, PWM ARGB. Ini juga sama, PWM ARGB. Tadi soal kipasnya, sekarang kita ke controller ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di controller itu ada kabel-kabelnya ya. Ada ini kabel reset nih ya, atau kabel LED ya. Oke, terus ini ada SATA PSU, ada PWM 4 pin, ada ARGB 3 pin, sama ada VDG ya. Oke, di dua-dua ini sama. Oke, pertama SATA PSU dulu ya. Ini udah jelas ya, dicolokin ke power supply. Oke, colokin. Oke, selanjutnya untuk PWM ya, PWM 4 pin ini dicolokin ke motherboard teman-teman ya. Oke. Dan ARGB 3 pin ya, itu dicolokin ke motherboard ya. Tergantung motherboard kalian. Kalau supportnya ARGB 3 pin ya colokin ARGB 3 pin. Kalau supportnya VDG ya wes colokin yang VDG ya. Tiap motherboard beda-beda ya. Oke, nah itu bisa langsung ke motherboard atau bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi si PWM ini colokin ke sini ya. Lalu ARGB 3 pinnya ke sini teman-teman ya. Ini bisa seperti ini, jadi ini nyambung ke sini, itu bisa teman-teman ya. Oke,
Atau mau sebaliknya dari sini ke sini juga bisa teman-teman ya. Oke. Tunggu, ini untuk PWM di controller ini memang rada susah dilepas ya. Oke, selanjutnya ada kabel lagi yang kecil nih, yang kayak gini nih. Ini lubang untuk dicolokin kabel LED ya, atau kabel reset yang dari casing teman-teman ya. Kalau kalian mau ganti warna via casing, via tombol LED atau via tombol reset, colokin ke sini ya. Tapi kalau mau dicolokin ini ya, kalian harus pakai metode yang tadi tuh, yang ini ke sini ya, sama yang ini ke sini. Oke ya. Nah, soalnya kalau misalkan ini ke motherboard, terus yang satu lagi ini ke motherboard, tapi kalian cuma colokin LED yang ini doang, nanti lampu yang ganti warna cuma yang ini aja, yang ini kagak ganti gitu ya. Jadi kalau mau semuanya ganti warna, ini harus di paralel ke sini gitu ya. Intinya soal ARGB ini fleksibel teman-teman ya, selama teman-teman udah tahu polanya. Makanya di awal gue bilang pelajari gitu ya. Oke. Yang paling gampang itu ya controller yang model seperti ini, yang 3 pin ARGB beserta PWM 4 pin ya. Jadi kalau ada kurang atau ada apa, sambung menyambungnya itu masih enak teman-teman ya. Oke, kalaupun kalian pakai controller lain ya, anggaplah si DR12 Pro nih kayak gini ya. DR12 Pro ini dia colokannya 6 pin nih ya. Oh, 6 pin, di sini 6 pin. Dan ada ARGB 3 pin ya. Nah, kalau misalkan colokannya seperti ini atau kontrolernya seperti ini, yang bisa kalian colok ke controller ya cuman si ARGB 3 pinnya aja. Oh, ya. Si PWM 4 pin itu kagak bisa dicolok ke sini. Harus dicolokin ke splitter. Dari splitter habis itu ke motherboard gitu, teman-teman ya. Jadi kalau pakai yang ini, gue ulangi lagi nih, anggaplah fan-nya ini ARGB-nya dicolokin ke sini ya. Lalu si PWM-nya ke splitter. Mana nih? Nah, lalu si PWM ke motherboard, si controllernya ke power supply. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke, intinya selama ada salah satu colokannya, entah ARGB 3 pin atau PWM, mereka masih bisa nyambung-nyambung ya. Sampai saat ini gue taunya seperti itu, teman-teman ya. Oke, nah sekarang gue mau tes dulu, ini pengen gue nyalain. Dan kalau kalian mau tes di luar casing, apa aja sih yang harus kalian siapin ya. Oke, yang harus kalian siapin adalah power supply ya teman-teman ya. Oke, karena untuk ngecek nyala si fan-fan ini di luar casing, kalau nggak ada power supply ya mau pakai apa gitu ya. Oke, harus ada power supply. Dan untuk 24 pinnya itu sudah di jumper ya, pakai kawat ya. Oke, bentukannya seperti ini. Kalau gua ngapalinnya dari belakang 5 dari kiri tuh ya. Dari belakang 5 dari kiri. Kalau dari depan 4 dari kanan ya. Intinya masuk ke lubang yang ini ya. Oh, 4 dari kanan, 5 dari kiri. Kalau gue sih ngapalinnya seperti itu. Oke, habis itu teman-teman harus punya splitter dari Molex atau SATA ke PWM ya. Oke, ini opsional ya. Kalau kalian cuma sebatas pengen ngecek lampunya doang, power supply juga udah cukup teman-teman ya. Oke, kalau mau ngecek sama kipasnya muter atau enggak, teman-teman harus ada ini nih, si PWM splitter dari Molex ya. Oke, soalnya basisnya kayak gini teman-teman nih. Dasarnya seperti ini. Ini fan nih, 1 biji ya. Colokannya 2 nih. ARGB 3 pin sama PWM. ARGB 3 pin ini buat lampu-lampuan nih teman-teman nih, yang ini nih ya. Nih, ini buat lampu-lampuan. Kalau PWM 4 pin, yang satunya lagi nih ya, ini tuh untuk tenaga kipasnya, power kipasnya biar muter. Jadi kalau mau muter PWM yang dicolokin, kalau mau nyala lampu ARGB yang dicolokin. Kalau mau muter dan nyala lampu ya dua-duanya dicolokin gitu. Oke. Sekarang ini gua rangkai dulu teman-teman ya sampai semuanya colok. Oke, ini dia sudah gua colok-colokin teman-teman ya. Dan di sini gua ngasih tahu lagi, ketika teman-teman pengen rakit PC bertema ARGB seperti ini ya, kalian harus siap dengan kesemrawutan kabel seperti ini ya.
dan lebih semrawut lagi biasanya ketika nanti di dalam casing teman-teman ya, karena ini kan di luar ya masih cukup lega, jadi alur polanya masih kelihatan. Kalau di casing mungkin bisa lebih ruwet ya. Oke, tapi gue akan ngasih satu tips ke teman-teman ya, ketika teman-teman mau rakit PC model pakai RGB kayak gini, gue sangat menyarankan pasangnya per paket teman-teman ya. Jadi kayak atas dulu nih water cooling, colokin dulu nih yang di water cooling ya. Terus sama controller, colokin dulu. Kalau udah rapi baru kita pasang fan yang samping nih, anggaplah 3 biji ini, terus colokin. Kalau udah rapi, terus yang bawah colok-colokin, terus yang belakang colok-colokin. Nah, itu akan sedikit lebih mempermudah teman-teman ya, daripada teman-teman jebret langsung ngebaut semuanya nih, ngebaut water cooling, ngebaut fan. Nanti kabelnya semeliweran sebla-bla gitulah ya, berantakan begitu nanti di bagian belakang. Nanti kalian bakal mikir, ini kabel dari mana ya? Ini kabel dari mana ya? Nah, gue sih menyarankannya pasang satu, colokin ke controller, rapihin diikat-ikat, pasang 3, colokin controller, rapihin, pasang 3 lagi, terus pasang satu. Intinya kalau gue biasanya pasangnya per step-stepnya ya, di atas, di samping, atau di depan, terus di bawah, di belakang. Jadi satu bagian. Kalau langsung semua, gue biasanya rada semrawut gitu, suka pusing gitu. Tapi balik lagi ke selera ya, kalau kalian mau menikmati tingkat kesulitan, aku pengen susah, aku baut dulu semuanya lalu aku colokin semua terakhir, ya boleh-boleh aja, bebas. Nah, sekarang gue akan jelasin skema pencolok-pencolokan gue yang ini ya. Oke, pertama 3 buah fan ini ya. Masing-masing fan itu ada ARGB sama PWM ya. Gue colokin ke sini ya. Jadi fan ini ARGB ke sini, PWM ke sini. Fan ini ARGB ke sini, PWM ke sini. Fan ini ARGB ke sini, PWM ke sini. Oke. Lalu ada fan belakang nih. Fan belakang ini gue colokin lagi ARGB ke sini, PWM-nya ke sini ya. Oke, dari controller ini nyebrang kita ke sini ya. Dicolokin nih PWM-nya ke sini sama ARGB-nya ke sini. Dari ini ya dicolokin ke sini ya. Terus di sini kabel SATA power supply dicolokin ke power supply ya. Oke, selanjutnya dari water cooling. Water cooling ada splitter PWM ya, dicolokin ke controller. Nanti mah kalau udah realnya dicolokin ke motherboard ya teman-teman ya. Terus ARGB 3 pin dari fan dicolokin ke controller ya. Terus di water block ada ARGB 3 pin dicolokin ke controller, PWM juga ya. Terus ini fan-nya juga sama teman-teman ya. Tiap fan ada ARGB sama PWM ya, dicolokin ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Oke, kurang lebih skemanya seperti itu. 4 fan ini 1 2 3 4 itu ke sini ya. Dari sini nyambung ke sini ya. Di sini yang dicolok itu ada ini water cooling ya, sama 3 fan ini ya. Intinya semua nyambung jadi satu, dan dari sini ada kabel PWM itu ke power supply pakai sambungan yang molex tadi, sama ada kabel SATA-nya ke power supply ya. Sekarang kita akan nyalain ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah nyala ya. Kalau udah gini ya udah sinkron teman-teman ya, warnanya udah nyala semua. Dan kalau mau ganti warna ya ini udah bisa teman-teman. Oke. Ini udah bisa teman-teman ya. Kalau mau pakai remote satunya lagi juga dia bisa teman-teman ya, karena kan ini kebetulan tipe kontrolernya sama ya. Jadi bisa ganti warna juga ya. Oke, intinya soal per ARGB-an ini menurut gue akan sangat mudah ketika teman-teman sudah tahu polanya teman-teman ya. Kayak ARGB-nya apakah antar kipas, antar merek itu bisa sinkron atau enggak ya, dengan cara teman-teman baca deskripsi yang ada di produk, atau enggak nanya toko, atau enggak nonton tutorial gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah tahu jalur-jalurnya, itu akan enak teman-teman ya, baik pada saat rakit ataupun pada saat kabel manajemen, atau pas lagi suatu saat maintenance gitu ya soal kipas ARGB-nya teman-teman ya. Oke, intinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tips dari gua adalah kalau misalkan teman-teman beli satu set gitu ya, per kipas-kipasan kayak water cooling, fan-fan kayak gini, kalau mau dicek di luar, monggo bisa pakai power supply.
Kalau misalkan nggak mau dicek di luar, ya wes nanti aja pada saat selesai dirakit, terus dinyalain itu juga boleh ya, bebas itu mah gimana kalian ya. Dan pada saat masangnya, gue lebih saran teman-teman satu persatu ya, per paket-paketannya. Jadi anggaplah fan atas dulu, fan samping dulu, atau fan depan dulu, lalu fan bawah, lalu fan belakang ya. Jadi habis masang rapihin, habis masang rapihin, habis masang rapihin, biar kagak serabutan gitu, biar kagak riweuh ya. Kalau misalkan kelihatan di belakang kayak gini kan kagak enak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pusing sendiri ya. Akan lebih enak kalau seperti yang gue bilang tadi, pasang dulu, terus rapihin, hafalin sama teman-teman. Oh ini water cooling dia pakai jalur di bagian atas. Oh ini fan yang samping dia pakai jalur di belakang samping kiri. Oh fan bawah dia pakai jalur di bawah gitu ya. Jadi pada saat maintenance suatu saat juga teman-teman gak ngerasa pusing lagi teman-teman ya. Oke. Paling segitu aja teman-teman, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya. Ini gue gabut-gabut iseng aja, komponen datang pengen ngetes nyala, ya wes kalian bikin konten aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.